Yo, alright guys. Ini sudah altcoin season ya, dan ini sudah mulai panas nih altcoin seasonnya. Dan poinnya sudah berada di 84, yang artinya sudah lewat nih 75. Tetapi, kenapa altcoins itu kayak masih stuck gitu? Belum ada terjadi kenaikan. Kalaupun kita melihat terjadi kenaikan, itu palingan yang besar-besar di 10 besar, ataupun bahkan ya, terjadi secara selektif koin itu terjadi di 100 besar tersebut teman-teman. Tetapi pada umumnya kok belum dia bergerak. Kalau kita mau sedikit lebih personal ya, kalaupun dia altcoin season, selama koin saya tidak naik itu bukan alt season. Teman-teman, akan kita jelaskan di beritanya seperti apa. Let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, seperti kita nyatakan di awal tadi, sudah terjadi kenaikan di Alt Season Index di angka 84, tetapi banyak yang masih stuck. Dan kali ini, apabila kita lihat di Coin Market Cap di sini, untuk altcoin season di sini masih 72 ya, dan Fear and Greed-nya berada di 52, sahabat Black Cuan. Yang artinya ini pada posisi netral. Kemudian altcoin season index-nya itu tadi ya, yang di sini itu terjadi kenaikan 84. Tapi rasa-rasanya kok kayak belum dia gerak-gerak betul. Dan saya baca di komentar itu juga belum naik gitu kan. Rotasinya belum ke alt sepenuhnya. Karena Bitcoin sendiri kan masih di 115 juga ya di sini ketika kita record video. Sementara Ethereum di 4.600-an ya, sahabat Black Cuan. Dan untuk altcoins yang masih stuck, sahabat Black Cuan, saya ingin katakan bahwa ada berita yang kurang menyenangkan, tetapi ini layak untuk kita jadikan referensi. Guys, dengan altcoin season yang sudah berada di 84, banyak koin yang tidak terjadi kenaikan. Saya tahu ini masih awal sekali dan belum terjadi rotasi habis-habisan ke altcoins, teman-teman. Akan tetapi insight ini menyatakan bahwa memang terjadi kenaikan di tahun 2021 dan itu gila-gilaan terjadi altcoin season di sana. Tetapi kali ini sudah berbeda. Dari total jumlah koin saja itu sudah berpuluh-puluh kali lipat banyaknya jumlah altcoins yang ada sekarang ini. Akan tetapi yang membuat saya sedikit concerns di sini teman-teman ya, dengan meragukan terjadinya alt season ini pun saya coba lihat ya dengan ngezoom in ya di sini teman-teman untuk jumlah token sekarang ini. Ini tahun 2021 di sini teman-teman. Kemudian terjadi kenaikan jumlah token di sini. Dan yang kuning ini adalah di jaringannya si Solana. Guys, yang biru ini adalah di jaringannya Base, kemudian ada Tron, Polygon. Guys, yang kuning ini ada di Solana. Yang membuat saya concern di sini mengenai jaringan Solana ini adalah selama ini kan koinnya murah sekali, gampang sekali bikin koin di jaringannya Solana. Dan kebanyakan ya, kecurigaan saya loh ini ya, kecurigaan saya di sini. Kebanyakan token di Solana itu kan meme ya kan. Jadi orang bikin sekarang gitu kan, kemudian dia pam 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 pam, habis itu kabur hilang entah kemana, koinnya udah ketinggalan. Dan tetap tercatat di sini kayaknya teman-teman. Tetap tercatat jumlah koinnya yang banyak-banyak itu. Begitu juga yang terjadi di dalam BNB ataupun jaringan-jaringan lainnya, karena sekarang ini memang musimnya orang bikin meme dan akhirnya numpuklah semua koin ini. Dan saya ingin katakan bahwa yang kita tunggu di sini adalah pergerakan dari token ataupun coins yang punya fundamental dan use case yang jelas yang bisa dimanfaatkan serta adopsinya nanti itu akan besar teman-teman. Itu yang bisa kita bayangkan di sini. Kenapa kita masih menunggu alt season seperti itu dalam bayangan saya. Kemudian sahabat Black Cuan, mengenai keadaan ekonomi di sini saya ingin berbicara sebentar ya. Kenapa Wall Street ini sepertinya out of step dengan real economy. S&P 500 ini memang kayak terjadi kenaikan gitu kan. Apabila kita lihat ya di sini ada semacam dua dunia yang berbeda yang sedang dijalani oleh bumi pada saat ini secara global oleh manusia pada saat ini. Wall Street dengan market keuangannya dia yang terus terjadi kenaikan, kemudian
Di dunia nyata, PHK besar-besaran terjadi, kemudian pajak yang terus saja dinaikkan, kemudian ada pejabat yang pesta pora dengan kenaikan gaji segala macam, tetapi rakyat kelas bawah, rakyat kelas pekerja, itu kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang dalam hal ini, khususnya di Amerika ini, teman-teman, pasar keuangan ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Yang mana ketika itu terjadi, uang Amerika itu ya, uang yang ada di pasar keuangannya mereka sekarang ini, apabila dicetak terus-terusan kan dengan skenario untuk membantu gejolak sosial yang kemungkinan terjadi apabila orang tidak punya pekerjaan, chaos lah negara itu. Kita ambil contohnya Nepal misal ya kan. Kejadianlah di Amerika nih, misalnya nih teman-teman ya. Kemudian terjadilah chaos segala macam, pasar keuangan juga akhirnya dia boom, orang lemas, dolar sudah mulai kehilangan nilainya. Pastinya orang-orang akan mencari solusi kemana nih mau simpan uang. Bisa jadi nanti itu adalah ke emas ataupun ke Bitcoin, teman-teman. Serta jangan lupa ada juga altcoins yang kemungkinan besar akan dialihkan nantinya. Untuk itulah ini akan takes time. Kemudian apabila kita lihat juga dengan kondisi di Amerika sekarang ini, 23 cents dari setiap 1 dolar uang pajak itu adalah membayar bunga. Seperempat dari 1 dolar itu adalah untuk membayar bunga di Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia? Saya penasaran, saya tanya ChatGPT ya. Berapa rupiah sih dari pajak yang dipakai untuk bunga utangnya Indonesia? Oke, jadi secara singkat ya, adanya data-data lah yang panjang-panjang itu teman-teman. Negara ini punya penerimaan pajak ya, berdasarkan ChatGPT ya di sini teman-teman. Disclaimer dulu saya di sini sebagai perbandingan saja. Penerimaan pajak itu dengan target 2025 ini saja itu 2.189 triliun, kemudian beban bunga utang, 552,1 triliun. Jadi dalam seribu rupiah yang diterima dari pajak, ada uang bunganya itu sekitar 252 rupiah di sini, teman-teman. Oke, jadi memang kehidupan kita ini semakin keras, tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga merasakan hal yang sama sekarang ini. Dan apa yang dijelaskan oleh ChatGPT ini adalah analogi, teman-teman. Untuk data yang sebenarnya itu kita mungkin bisa cek ke informasi yang ofisial ya. Barangkali di Kementerian Keuangan atau di mana. Seperti itu teman-teman. Ini hanya untuk gambaran saja. Kenapa saya membicarakan ini? Karena uang itu bisa terjadi pelemahan nilai teman-teman. Dan gelagat ke depannya itu orang-orang smart ataupun orang-orang kaya kemungkinan besar ingin menyelamatkan keuangan mereka dengan cara berinvestasi ke aset keras. Bitcoin itu sudah dianggap sebagai aset keras seperti juga emas. Bahkan kemungkinan besar ya nanti koin-koin yang tidak bisa dicetak lagi itu akan menjadi aset keras di mana aset-aset tersebut bisa melindungi aset kita dari terjadinya inflasi. Seperti itu, sahabat Black Cuan. Selanjutnya yang menarik di sini adalah mengenai pergerakan harga si Bitcoin-nya, teman-teman. Memang diperkirakan ya September itu akan datar-datar dan ternyata dia sudah digas duluan ya di awal-awal September itu turun sampai ke 107 dan kali ini Bitcoin sudah mantul lagi sempat di 116, sekarang itu berada di 115 ya tadi kalau tidak salah di sini 115. Kemungkinan besar ini akan terus datar-datar dulu sebelum akhirnya terjadi pergerakan yang cukup masif ke depannya. Karena dia sudah mantul di support band-nya. Jadi mari kita lihat skenario-nya teman-teman. Semoga tidak ada berita buruk lagi nih dari Trump. Trump itu bikin beritanya drama terus. Dia mau sanksi ke Rusia lah segala macam. Kemudian dia nanya-nanya dulu ke negara-negara NATO. Udahlah Trump. Trump itu selalu ada aja dramanya teman-teman. Untuk itu tetap kita ada kewaspadaan ya untuk minggu depan ini teman-teman. Yang meskipun pemotongan suku bunga yang akan terjadi oleh The Fed itu sudah tampaknya tidak bisa dihindari lagi ya. Jadi mari kita tunggu beritanya nanti. Dan teman-teman, untuk pergerakan dari altcoin market cap yang menarik di sini, saya ingin memulai dari market cap ataupun totalnya yang mengeksklud Bitcoin, guys. Apa yang pernah terjadi di altcoins ini untuk total altcoins market cap kecuali Bitcoin itu mirip dengan apa yang pernah kita lihat di tahun 2018 sampai ke 2021 ketika dia melewati resistance-nya di sini teman-teman, dia terjadi spike. Kemudian kita sekarang ini sudah berada di
plafonnya ini, di resistance-nya. Dan yang kita tunggu adalah dia menembus area ini. Kemudian, teman-teman, kita juga perlu melihat dengan time frame yang cukup panjang juga ya. Di sini 1 bulan ya, 2 bulan ya di sini teman-teman. Untuk total kripto yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Jadi para alts di sini selain Bitcoin dan Ethereum sudah menembus plafon, sudah menembus resisten. Kemudian untuk Ethereum sendiri banyak yang memprediksi sekarang ini di tahun 2025 akan mencapai ke 15.000 per satu Ethereum. Big money serta old money yang dulunya skeptis ya dengan Bitcoin ataupun cryptocurrency, sekarang ini BlackRock itu sudah mulai memborong si Ethereum, bahkan tidak hanya Ethereum, koin-koin lain juga sudah mulai diborong. Kemudian orang-orang yang kita sebut old money yang dulunya tidak ingin masuk ke crypto, kita bilang saja MicroStrategy, Michael Saylor juga seperti itu. Sekarang ini sudah masuk ke Bitcoin, teman-teman. Dan buat saya, menembus 10.000 saja si Ethereum ini sudah sedap betul menurut saya di sini, teman-teman. Dan kalau kita lihat di chartnya ya, di sini untuk yang 1 bulan pergerakan si Ethereum-nya, dia sudah mencoba nih di tahun 2024 mencoba tembus ke 4.000 2 kali ya di sini, bahkan 3 kalinya itu di awal-awal 2025. Lalu teman-teman akhirnya menembus 4.000 si Ethereum ini, dan sekarang ini Ethereum tampaknya akan menuju ke price discovery. Ke arah berapa dia akan tembus? Kayaknya dia harus lewatin 5.000 dulu ya teman-teman. Di garis kuning ini berada di 5.000 untuk si Ethereum-nya. Jadi skenarionya adalah uang dari Bitcoin itu kalau dia sudah bosan nih paus-pausnya, pindahin dulu ke Ethereum. Ethereum-nya naik, setelah bosan di Ethereum atau sudah kenyang di Ethereum baru pindah ke mid caps ya yang besar-besar itu. Setelah itu baru rotasi ke yang kecil-kecil. Itu dalam analisa saya pribadi ya di sini teman-teman. Kemudian teman-teman, Bitcoin dominance inilah yang menjadi penanda bahwa alt season itu akan terjadi kenaikan. Ketika dia terjadi penurunan si Bitcoin dominance ini, maka langkah untuk para altcoins itu akan semakin nyata. Dan kita juga bisa lihat dari analis ya, analis dalam negeri di sini, CryptoCium ID teman-teman. Di sini kita bisa melihat pola penurunan yang konsisten terjadi di market cap BTC dominance, sahabat Black Cuan. Ketika dia nanti turun-turun bahkan di bawah 50 nanti teman-teman, itu sudah ngeri sekali pergerakan dari altcoins menurut saya di sini. Dan ketika altcoin season itu terjadi, kalau boleh tahu koin apa yang menurut kalian punya fundamental bagus, kemudian use case yang bagus, yang kemungkinan besar akan terjadi pump gila-gilaan di altcoin season ini. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan sekian video kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.